Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gue Ronan Handoyo di Ronan Handoyo Files. Di Instagram gue memposting tangan gue ada belatung dan gue kasih caption, "Gak begini caranya. Kalau gak suka, ya gak begini caranya," gitu loh. Itu bukan gue yang diserang, tapi sebelah rumah gue ada kos-kosan. Ada dua kos-kosan, yang satu diisi sama Kuproy, kuli proyek. Di sebelah kos-kosan Kuproy ini ada perempuan. Dia ini manajer suatu perusahaan adalah di suatu bidang gitu ya. Udah lama sih dia ngekos di situ, tinggal sendirian. Jadi gini kejadiannya ya, gue singkat aja, simple, nggak bawa banyak-banyak. Gue habis pulang dari rumah teman gue, tiba-tiba kok di teras kos-kosan si Mbak, gue nyebutnya Mbak ya, ini bangku dikeluar-keluarin semua, ada karpet segala macam, ada kasur gitu kan. Gue mau masuk rumah, itu sekitar jam 11 atau setengah 12-an gitu, gue lupa. Ada ibu gue, tumben nih, ibu gue di luar, kakak gue di luar, abang gue di luar gitu kan. Ibu gue bilang, "Nan, liatin rumah Mbak itu tuh, kos-kosan Mbak itu, masa ada belatung ya?" "Belatung apaan sih? Ada bangkai kali, mungkin dari atas tikus gitu kan." Dicek lah sama pemilik rumah, dipanggil tukang, malam itu juga ya, dicek di atas di plafon, nggak ada apa-apa. Tapi ini belatung sudah hari kedua. Pas gue ngeliat udah hari kedua. Hari pertama si Mbak nggak ngomong. Jadi kalau memang belatung ada di plafon, otomatis dia jatuh dimanapun kan. Jatuh dimanapun itu belatung ada gitu loh, karena di plafon. Tapi ini jatuhnya aneh, di atas bantal sama di bawah kasur. Hanya ada di atas bantal dan di bawah kasur, banyak. Di pelataran lainnya nggak ada. Udah disapuin nih sama si Mbak, dibersihin. Tiba-tiba ada lagi di tempat yang sama, di bawah kasurnya. Nah kebetulan kan kasurnya dia nggak pakai dipan atau nggak pakai ranjang ya, langsung diubin gitu. Dia sampai ketakutan lah, ya namanya perempuan kan. Yang pada akhirnya dipel pakai pembersih lantai, disemprot pakai anti serangga gitu. Udah bersih, ada lagi, satu dua ada lagi gitu. Pokoknya selalu ada di tempat itu, di tempat yang sama. Yang pada akhirnya gue deketin dong, "Kenapa Mbak gini?" "Ini Mas, aneh, dari kemarin ada belatung, adanya di tempat ini terus gitu loh." Gue sih selalu berpositif thinking gitu kan, ya mungkin bangkai. Tapi kata si Mbak, "Udah dicek Mas, nggak ada bangkai, nggak ada bangkai," katanya. Cuma gue tahu nih, setelah gue berpositif thinking, tiba-tiba yang tadinya belatung itu di dalam, jatuh di tepat di depan pintu. Tepat di depan pintu gitu loh, satu tek gitu loh, tempat gue berdiri, jatuh blok gitu kan. Gue kaget. Gue ambil, beda belatungnya kan. Kalau belatung bangkai biasanya kecil-kecil ya, ini belatungnya tuh besar-besar, kayak belatung buat makanan burung. Udahlah, gue nggak mau ikut campur karena takutnya nanti malah berbalik ke keluarga gue juga kan, bahaya kan. Gue cuekin, si Mbaknya makin panik nih. Udah malam banget, dia nggak bisa tidur, besoknya harus kerja. Akhirnya dua belatung gue bawa, gue bakar di masker yang bekas, gue bakar. Habis gue bakar, gue ke tempat si Mbak lagi, ke kos-kosannya lagi. "Masih ada Mbak?" "Masih Mas," kata si Mbaknya. Pas gue baru ngomong "Masih ada Mbak", itu belatung jatuh di tangan gue. Tiba-tiba jatuh di tangan gue. Jatuh. Gue ambil, nah habis gue ambil, gue buang, gue lempar.
Gue kesel kan, akhirnya gue konsentrasi, ada apa gini. Nggak taunya itu belatung berasal dari sosok perempuan yang belakangnya bolong. Tapi sengaja ditaruhin belatung belakangnya sama seseorang gitu. Jadi untuk menakut-nakuti dilempar satu-satu. Setelah gue lempar belatung yang jatuh ke tangan gue lempar ke arah luar. Tiba-tiba dari luar kayak ada yang lempar lagi satu. Deng, kena kepala gue. Dari arah luar kena kepala gue satu. Kaget kan gue kan. Wah, udah gak bener nih. Wah, ini udah jahat banget gue gituin kan. Si mbaknya udah mulai gini, mas, sebenarnya apa sih mas, kok saya mulai mual ya, mulai nyium bau yang gak enak gitu. Terus kedengeran kayak suara gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ceritain, mbak, begini gini nih, ini belatung asalnya dari punggung perempuan yang ininya bolong. Si mbaknya kaget, itu mas sundel lobong katanya gitu kan. Iya, cuma ada yang pengirim, ada yang nggak suka sama mbak. Yang saya lihat sih ada perempuan, ada laki-lakinya juga. Ini laki-lakinya bukan si praktisinya ya, tapi sosok laki-laki sama perempuan gitu yang nggak suka. Si mbaknya hanya begini, oh saya tahu, di kantor saya ada teman saya perempuan nggak suka sama saya, akhirnya suaminya ngikut nggak suka juga gitu loh. Kasihan kan, gue treatment lah biar nggak diganggu lagi nih gitu, biar nggak dijatuhin belatung lagi. Jadi setelah gue bakar belatungnya, dua ekor belatung gue bakar, kalau gue kesana gue kayak ditimpukin belatung satu-satu gitu loh. Lagi ngobrol sama mbak, tiba-tiba di ujung jari kaki kanan gue, nggak pakai celana, di ujung jari kaki kanan gue, di jari tengah langsung keluar belatung. Nggak jatuh tapi langsung dari ubin keluar, kan aneh kan. Gue lagi di teras loh, lagi di teras kos-kosan, tiba-tiba keluar di ujung jari kaki tengah gue, langsung keluar aja gitu kan. Gue kaget, sepersekian second, sepersekian detik, tau ada belatung lagi. Semakin gue buang kayak makin dilempar lagi gitu. Yang finally-nya pada akhirnya gue udah kesel kan. Mbaknya juga kasihan, nggak bisa tidur, namanya perempuan. Mbak ini maaf ya, saya treatment ya pakai cara gue gitu kan. Akhirnya malam itu juga gue ditemenin sama calon abang ipar gue. Ya, jadi kakak gue yang pertama lagi pacaran gitu kan, belum pulang pacarnya nih, gue minta temenin buat nyari sesuatu benda gitu buat menghalangi. Yang pada akhirnya gue treatment lah kos-kosannya, gue bikinin pagar gitu. Yang alhamdulillah setelah gue treatment, gue pagerin belatung yang tadinya terus-terusan ada di bawah kasur, di tempat kasur itu dan di bawah bantal itu, satu persatu nggak ada. Tapi jatuhnya hanya di teras, nggak masuk lagi ke dalam kos-kosan. Treatmentnya apa, gue nggak mau ngasih tahu, ntar jadi bumerang juga buat gue. Video mungkin video ini tayang kalian bakal DM dan banyak DM lagi, bang bantuin, padahal capek banget kayak gitu ya, berat, resikonya nyawa, bukan nyawa gue juga, nyawa keluarga gue juga mungkin terancam gitu kan. Akhirnya gue treatment lah kos-kosannya, gue pagerin. Simbanya saat gue lagi pagerin dia muntah-muntah, mual gitu. Ada reaksi dari simbanya. Sekitar jam berapa ya, jam setengah satuan, intensitas belatung mulai berkurang. Jadi gue hitungin nih berapa menit nih belatung ini selalu muncul. Awalnya setiap 10 menit, karena didiemin lebih cepat lagi muncul setiap 5 menit. Setelah gue treatment hampir 15 menit baru keluar gitu loh. Setelah gue treatment 15 menit keluar hanya satu belatung. Setelah itu nggak ada lagi. Tapi si mbaknya masih trauma, masih takut, dia nggak berani tidur dan begadang. Besok paginya jam 6 pagi gue nanya ke mbaknya, mbak masih ada nggak? Ada mas, tapi cuma di depan pintu, cuma satu ekor doang, nggak banyak lagi kayak kemarin gitu loh. Ya alhamdulillah kalau memang sudah nggak ada.
Gue belum nanya lagi sih, berhati-hati mengambil video sambil mengisi baterai. Oke, terima kasih. Gue belum nanya lagi sama mbaknya, mbak. Kayaknya sih sudah aman, si mbaknya sudah bisa tidur dengan tenang gitu ya. Jadi itu belatungnya sebetulnya bukan dikirim ke gue, tapi dikirim ke tetangga sebelah kos-kosan, sebelah rumah banget. Pas ini tembok nih, jadi sebelah tembok rumah kos-kosan gitu loh ya. Jadi bukan gue yang diganggu, tapi tetangga sebelah kos-kosan. Karena kasihan, seorang wanita tinggal sendirian ya. Semoga orang-orang yang berniat jelek, berniat buruk pada orang lain, pintu hatinya dibukakan gitu kan. Dengan cara apapun sebenarnya ya, lebih baik gentle lah. Kalau memang nggak suka, bilang nggak suka. Kalau memang lebih baik tunjukkan dengan prestasi gitu, jangan hanya dengan ambisi dan emosi, apalagi pakai bantuan praktisi. Ya elah, coba ditulah ya, dengan cara mengirim-kirim seperti itu gitu, nggak bagus dan nggak baik ya. Jadi sekali lagi, kejadian belatung itu bukan gue yang mengalami, tapi tetangga sebelah kos-kosan. Setelah gue treatment, alhamdulillah sampai sekarang sudah hari keberapa nih? Udah mau hari ke-5 kalau nggak salah ya, 5 atau 4 gitu ya, gue lupa. Pokoknya sudah aman, alhamdulillah. Semoga nggak ada lagi. Oh jadi malamnya dicek nggak ada bekas bangkai. Paginya dicek lagi nggak ada bangkai atau apapun di atas plafon. Ya, gue nggak mau menceritakan treatment apa yang gue lakukan, pemagaran seperti apa yang gue lakukan sampai belatungnya nggak dikirim lagi. Takutnya jadi bumerang buat gue. Nanti banyak DM lagi, bang tolongin gue juga dong, bang bantuin gue juga dong. Aduh, capek saya, mohon maaf banget. Mohon maaf banget, bukannya nggak mau membantu atau mau menolong. Kalau di DM terus dikirim foto segala macem, walaupun gue dalam hati apaan sih gitu kan, tapi kalau fotonya udah kelihatan, otomatis gue ngebaca gitu loh, energi juga keluar. Itu capek banget. Satu orang ya, dikali gue follower gue 17.000 sekian gitu, dikali 17.000. Kalau orang pada nge-DM semua minta tolong, apa gue nggak tepar gitu kan. Jadi mohon maaf untuk kalian yang DM-nya belum saya balas, kecuali kalau memang sesuatu yang urgent banget, yang penting banget, mungkin insya Allah saya bisa bantu. Tapi kalau hanya sekedar, bang tolong lihat khodam gue apa, pendamping gue siapa, gue hanya akan membalas khodam kalian malaikat, pendamping kalian yang sejati hanya Allah, begituin, udah selesai ya. Jadi itu pengalaman gue seminggu yang lalu. Tetangga sebelah kos-kosan dikirimin belatung. Bukan gue yang dikirimin ya, tapi tetangga sebelah kos-kosan gue kirimin belatung. Setelah gue lakukan treatment, alhamdulillah sampai sekarang nggak ada lagi kiriman-kiriman ya, kecuali kiriman paket kemarin tuh, nggak tahu paket apa buat si mbak. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia mendengarkan pengalaman gue, untuk kalian yang terus mendukung channel gue. Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semoga virus ini cepat selesai ya, agar kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi. Terima kasih untuk yang di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, yang di Amerika. Halo mbak, semoga kalian juga selalu sehat. Terima kasih untuk Mami yang sudah mengasihi saya udeng-udeng ini. Saya suka banget udeng-udengnya, sering saya pakai buat syuting. Terima kasih juga untuk Kuma Group yang mensponsori saya, mengendorse saya kaos ya, kaos jersey. Kalau kalian mau beli kaos jersey yang murah tapi nggak murahan dan berkualitas, bagus banget, beli aja di Kuma Group. Ada Instagramnya ya, nanti di bawah atau di atas. Kalian tinggal DM Instagramnya kalau mau bikin kaos jersey, bisa satuan, bisa grosiran. Terima kasih. Saya Runan Handoyo. Apapun yang terjadi, jangan melakukan suatu hal yang negatif seperti mengirim-mengirim
Ya jadi bagi kalian yang punya rasa iri dan benci dengan seseorang, lebih baik ungkapkan aja secara berani gitu, dengan prestasi bukan dengan ambisi dan praktisi ya. Terima kasih, saya Ronan Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau maghrib. Selalu sehat semuanya. Oh ya, terima kasih juga untuk itu Mbak yang di Amerika ya, sampai lupa. Dadah. One take shot, capek banget.